Pada panasnya siang di kota Yasrib, sebelum dikenal sebagai Madinah, hidup seorang pemuda suku Khazraj yang berjiwa membara. Namanya Simak bin Harasah, namun sejarah lebih mengenalnya sebagai Abu Dujanah. Sosoknya tegap, berotot, dengan mata yang menyala seperti bara. Ia bukan sekadar seorang laki-laki pemberani, melainkan seorang yang haus akan kebenaran, pencari makna sejati dari hidup dan kehormatan. Abu Dujanah bukan hanya pejuang, ia adalah pelindung kampung halamannya dan penegak harga diri sukunya. Orang-orang mengenalnya sebagai pendekar yang lebih suka mematahkan pedang musuh daripada berbicara banyak. Ketika Islam datang ke Madinah melalui cahaya dakwah Nabi Muhammad, Abu Dujanah termasuk yang mendengar langsung dari para sahabat awal seperti Mus'ab bin Umair. Awalnya, ia mencibir, sebab ia mengira agama itu hanyalah seruan lembut bagi para fakir. Namun, semakin dalam ia mengamati kehidupan para muslimin, semakin ia melihat kemuliaan dalam kesederhanaan mereka, dan keberanian dalam kesabaran mereka. Hatinya mulai luluh, terutama ketika menyaksikan bagaimana para muslimin saling menolong tanpa memandang suku atau kedudukan. Baginya, ini adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di antara suku-suku Arab yang penuh persaingan dan dendam. Hari itu datang ketika ia memutuskan untuk bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah. Dalam momen suci yang mengguncang jiwanya, ia melihat wajah Nabi, bukan wajah biasa, tapi pancaran cahaya yang menyinari hati siapapun yang tulus. Ia menggenggam tangan Nabi, dan sejak saat itu, Abu Dujanah bukan hanya seorang prajurit, tapi seorang mukmin sejati. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa selama hayat dikandung badan, pedangnya tidak akan dihunus kecuali untuk menegakkan keadilan dan membela Rasulullah. Itulah titik balik hidupnya. Semenjak masuk Islam, Abu Dujanah menjadi bagian dari barisan tempur Rasulullah yang paling ditakuti. Namun, yang membuatnya paling dikenal bukan sekadar keberanian atau kekuatannya, melainkan sorban merah yang selalu ia kenakan ketika hendak berperang. Sorban itu adalah simbol bahwa dirinya siap mati di jalan Allah, tanpa mundur, tanpa gentar. Tiap kali kaum muslimin melihat sorban merah itu di kejauhan, mereka tahu bahwa pertempuran akan segera dipenuhi semangat dan darah pejuang sejati. Tak sedikit lawan yang mengurungkan niatnya saat melihat Abu Dujanah maju dengan dada terbuka dan mata menyala. Para sahabat pun mengakui keberaniannya, tapi mereka juga mencintainya karena kerendahan hatinya. Ia tidak pernah meminta jabatan, tidak menginginkan pujian, dan tidak berbicara tentang kemenangan yang pernah ia raih. Namun, jika Rasulullah menyuruhnya untuk maju, ia tak pernah menoleh ke belakang. Dari mulutnya hanya keluar kalimat singkat, dengan nama Allah, dan demi engkau, wahai Rasulullah. Dalam dirinya, ia menghidupkan semangat jihad dengan penuh adab, bukan amarah. Dan di sanalah awal kisah panjang Abu Dujanah, sang pemilik sorban merah, yang akan menoreh sejarah dengan darah, keberanian, dan iman yang teguh. Hari menjelang Perang Badar, dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk berkumpul di halaman Masjid Nabawi. Angin padang pasir berembus pelan, membawa aroma tanah dan debu iman yang telah lama tertanam di dada para mujahid. Abu Dujanah berdiri di antara mereka, tegak dan penuh semangat. Ia menatap lurus ke arah Nabi, yang wajahnya bercahaya dan penuh ketenangan. Saat Nabi membagikan senjata kepada pasukan pilihan, beliau memegang sebilah pedang berkualitas tinggi dan berkata, siapa yang akan mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Tidak semua orang mengerti apa maksud, haknya, dan sebagian ragu menjawab. Beberapa sahabat maju dan mengajukan diri, namun Rasulullah menolak satu persatu. Lalu, Abu Dujanah melangkah maju dengan tenang dan penuh keyakinan. Aku akan menunaikan haknya, wahai Rasulullah, ucapnya dengan suara mantap. Rasulullah menyerahkan pedang itu padanya. Di sanalah terlihat bagaimana beliau sangat mengenal karakter sahabatnya ini. Tunaikan haknya berarti engkau tidak menggunakan pedang ini kecuali untuk membela kebenaran, kata Nabi. Abu Dujanah mencium gagang pedang itu, lalu mengangkatnya tinggi di atas kepala. Dari sorot matanya, terlihat bahwa ia memahami amanah besar yang sedang ia emban. Ketika Perang Badar berkecamuk, sorban merah Abu Dujanah berkibar di tengah medan tempur. Ia tidak menyerang sembarangan, tetapi memilih lawan-lawan yang paling membahayakan barisan muslimin. Musuh-musuh Quraisy yang besar dan angkuh menjadi target utamanya. Dengan kekuatan lengan dan akurasi serangan, Abu Dujanah merobohkan lawan-lawan satu demi satu, sambil mengucapkan takbir penuh kekuatan. Ia tidak bergerak seperti prajurit biasa, tetapi seperti badai yang berhembus hanya ke arah musuh kebenaran.
Para sahabat yang melihatnya merasa terinspirasi dan ikut membakar semangat jihad mereka. Setelah kemenangan Badar diraih oleh kaum muslimin, para sahabat saling menceritakan kejadian-kejadian luar biasa yang mereka saksikan di medan perang. Banyak yang menyebut nama Abu Dujanah dengan penuh hormat. Namun ketika Abu Dujanah mendengar pujian itu, ia tersenyum tipis dan berkata, "Itu bukan karena aku, tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada siapa yang ia kehendaki." Sungguh, ia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang hamba yang paham bahwa kemenangan bukan milik pedang, melainkan pertolongan dari langit. Kerendahan hati itu membuatnya semakin dicintai oleh para sahabat dan Rasulullah. Dari perang itu, satu hal menjadi jelas, setiap kali sorban merah Abu Dujanah terlihat, para musuh gentar, dan para sahabat bangkit semangatnya. Ia adalah simbol keberanian yang tidak dibuat-buat, dan tanda bahwa kebenaran tidak akan dibiarkan diinjak-injak. Keberaniannya bukan karena ingin terkenal, tetapi karena cintanya kepada Rasulullah dan agama Islam. Ia tidak sekadar mengangkat pedang, tapi mengangkat kehormatan umat. Dan di bawah panji Nabi, ia menjadi pedang yang hidup, tajam, tangguh, dan tidak pernah ragu untuk menebas kebatilan. Perang Uhud menjadi ujian besar bagi kaum muslimin. Kali ini, pasukan Quraisy datang dengan jumlah 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Rasulullah menyusun strategi, dan para sahabat bersiap mempertahankan Madinah dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Abu Dujanah termasuk dalam barisan utama, dan seperti biasa, ia mengenakan sorban merah yang selalu menjadi pertanda bahwa ia tidak akan kembali sebelum kemenangan atau syahid. Rasulullah memegang sebilah pedang dan kembali mengucapkan pertanyaan yang sama seperti di Badar, siapa yang akan menunaikan hak pedang ini? Dan lagi-lagi, pedang itu jatuh ke tangan Abu Dujanah. Saat pertempuran dimulai, medan Uhud dipenuhi debu, teriakan, dan suara benturan senjata. Abu Dujanah menyerbu langsung ke tengah barisan musuh. Langkahnya cepat, serangannya mematikan. Dalam satu gerakan, ia menebas musuh ke kanan dan kiri. Matanya tajam mengamati titik-titik rawan yang bisa menghancurkan formasi kaum Quraisy. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika ia maju dan menghadapi pasukan elit Quraisy yang dipimpin oleh Sufyan bin Khalid, seorang pendekar yang ditakuti. Abu Dujanah tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga mematahkan semangat kelompok elit Quraisy itu. Namun kejadian paling menggetarkan dalam perang Uhud terjadi ketika Rasulullah terluka dan barisan muslimin mulai tercerai-berai. Abu Dujanah bergegas ke sisi Nabi tanpa memikirkan nyawanya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai perisai hidup, menangkis anak panah yang mengarah kepada Rasulullah dengan punggung dan bahunya. Riwayat menyebutkan bahwa tubuh Abu Dujanah dipenuhi lebih dari 70 luka, termasuk luka-luka yang dalam dan berdarah. Tapi ia tidak bergeming. Ia tetap berdiri dan tidak mundur selangkah pun. Ia lebih memilih tubuhnya yang hancur daripada melihat Nabi disakiti. Ketika pertempuran mereda dan musuh mundur, Rasulullah melihat keadaan Abu Dujanah yang nyaris roboh. Dengan mata penuh haru, beliau bersabda, "Setiap luka di tubuhmu adalah bersama kami di surga, wahai Abu Dujanah." Para sahabat menangis saat melihat tubuhnya yang penuh sobekan, namun wajahnya tetap bersinar. Bahkan dalam kondisi sekarat, ia tersenyum karena iman dan cinta yang ia miliki lebih besar dari rasa sakit. Sorban merahnya kini berlumuran darah, tapi bagi Abu Dujanah, itu adalah mahkota kehormatan yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sejak saat itu, nama Abu Dujanah menjadi legenda di kalangan sahabat. Ia tidak pernah menonjolkan dirinya, tetapi keberaniannya membuatnya dikenang di setiap medan tempur. Ia tidak hidup untuk popularitas, tetapi hidup untuk membela wahyu dan membawa panji kebenaran. Sorban merahnya menjadi simbol keberanian sejati, bukan karena amarah, tapi karena cinta kepada Rasulullah. Ia adalah contoh bagaimana seorang manusia biasa bisa menjadi luar biasa jika hatinya dipenuhi iman dan semangat membela kebenaran tanpa pamrih. Setelah Perang Uhud, kaum muslimin menghadapi tahun-tahun berat yang penuh tekanan dan konspirasi dari kaum Quraisy, Yahudi Bani Nadir, dan suku-suku lain yang memendam dendam terhadap Islam. Dalam masa-masa genting ini, Abu Dujanah tidak kembali ke rumah dengan damai. Ia justru semakin mempererat sumpahnya kepada Rasulullah, bahwa selama kakinya bisa berdiri dan tangannya bisa menggenggam pedang, ia tidak akan membiarkan siapapun mengancam kehidupan Nabi dan umat Islam. Ia ikut dalam patroli malam menjaga kota Madinah, mengintai gerak-gerik pengkhianat, dan selalu siap bergerak jika diperintahkan oleh pemimpin tertingginya, Rasulullah.
Salah satu momen yang memperlihatkan kecermelangan keberanian dan keteguhan hati Abu Dujanah adalah saat Perang Khandaq Perang Parit. Ketika pasukan Ahzab mengepung Madinah dari berbagai arah, umat Islam berada dalam kondisi yang sangat genting. Para sahabat membangun parit sepanjang batas utara kota, sesuai dengan strategi yang diajukan oleh Salman Al-Farisi. Di garis depan parit itulah Abu Dujanah berdiri tanpa lelah. Di tengah angin dingin yang menggigit dan kelaparan yang melilit perut, ia tetap berjaga, tidak pernah tidur lebih dari 2 jam setiap malam selama pengepungan berlangsung. Pada malam-malam ketika para musuh mencoba menyusup ke dalam kota melalui titik-titik rawan, Abu Dujanah menjadi sosok yang langsung menyergap mereka dalam gelap. Dalam satu insiden yang dicatat oleh para ahli sirah, sekelompok pasukan berkuda Quraisy berusaha melompati parit di bagian selatan. Abu Dujanah, bersama Hujaifah dan beberapa sahabat lainnya, menghadang mereka dalam pertempuran senyap yang tidak terdengar oleh warga Madinah. Ketika fajar menyingsing, hanya Abu Dujanah yang berdiri di atas tubuh 2 penyerang yang berhasil ia tumbangkan sendiri. Ketangguhannya membuat para musuh menghindari titik penjagaan di mana ia berada. Meski dikenal sebagai pendekar yang tak mengenal takut, Abu Dujanah tidak pernah kehilangan akhlak seorang mukmin sejati. Dalam satu pertempuran kecil di luar Madinah, ia pernah mendapati musuh yang sudah hampir mati, tapi masih hidup dan memohon ampunan. Meskipun bisa saja menghabisinya dengan satu tebasan, Abu Dujanah justru memberi air dan membiarkannya hidup. "Aku tidak berperang untuk memuaskan amarahku," ucapnya saat ditanya. "Aku berperang agar kebenaran menang, bukan agar tubuh ini menjadi besar di mata manusia." Inilah karakter sejatinya, tegas dalam perlawanan, lembut dalam kemenangan. Keberanian Abu Dujanah tidak hanya tercatat dalam kitab-kitab sirah, tapi tertanam dalam hati para sahabat yang menyaksikan sendiri keberadaannya. Setiap kali Nabi menunjuk arah, Abu Dujanah bergerak tanpa bertanya. Ketika pasukan mundur, ia tetap maju. Ketika yang lain ragu, ia sudah berada di garis depan. Sorban merahnya tidak lagi sekadar kain di kepala, ia telah menjadi simbol keyakinan tanpa syarat kepada wahyu. Abu Dujanah, dalam sunyi dan luka, membuktikan bahwa iman bisa lebih kuat dari baja, dan cinta kepada Rasul bisa mengalahkan rasa takut kepada maut. Tahun ke-8 Hijriah menjadi saksi Fatu Makkah, penaklukan kota suci tanpa pertumpahan darah. Pasukan Islam berjumlah 10.000 bergerak mendekati Makkah dalam senyap dan wibawa yang luar biasa. Abu Dujanah termasuk dalam barisan utama yang memegang panji-panji perang. Wajahnya keras, sorban merahnya terikat, dan pedang Nabi masih berada di genggamannya, pedang yang dulu diamanahkan di Badar dan telah ia jaga dengan segenap kehormatan. Meskipun Fatu Makkah berlangsung tanpa perlawanan berarti, Abu Dujanah tetap siaga, sebab ia tahu, musuh kebenaran kadang muncul dari tempat tak terduga. Saat kaum Quraisy mulai menyerah dan menyatakan syahadat, Abu Dujanah termasuk orang pertama yang menahan diri. Beberapa sahabat melihatnya berdiri di samping Ka'bah, memandangi para penduduk Makkah dengan mata yang dalam. Salah seorang bertanya padanya, "Engkau telah mengalahkan mereka, mengapa wajahmu tidak berseri?" Ia menjawab, "Karena kemenangan sejati bukan saat musuh tunduk, tapi saat kita tetap rendah hati." Kata-katanya sederhana, namun menggambarkan kedalaman jiwanya. Ia tidak memandang perang sebagai pembalasan, tapi sebagai ujian keikhlasan. Setelah Fatu Makkah, Islam mulai menyebar dengan lebih cepat. Tapi tidak semua daerah menyambutnya dengan tangan terbuka. Dalam Perang Hunain, suku Hawazin dan Saqif mencoba menggulingkan kekuatan kaum muslimin. Abu Dujanah kembali mengenakan sorban merahnya, menandakan bahwa ia siap mati demi Islam. Perang Hunain diawali dengan kekacauan. Pasukan muslim sempat terdesak dan kocar-kacir akibat serangan mendadak di lembah sempit. Dalam kondisi kacau itu, Abu Dujanah tetap bertahan di sisi Rasulullah, bersama segelintir sahabat seperti Abbas dan Abu Sufyan bin Harits. Abu Dujanah kembali menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Anak panah datang seperti hujan, tapi ia tidak bergeming. Ia berdiri dengan tegap di sisi Nabi yang wajahnya memancarkan cahaya keimanan dan ketenangan ilahi. Rasulullah berteriak memanggil pasukan, dan suara itu menggetarkan hati kaum muslimin yang lari. Mereka kembali, dan dengan keberanian Abu Dujanah serta para sahabat sejati lainnya, pasukan Islam membalikkan keadaan dan meraih kemenangan besar. Hunain menjadi saksi bahwa keberanian bukan hanya tentang menyerang, tapi tentang bertahan saat semua orang mulai mundur. Setelah pertempuran, tubuh Abu Dujanah kembali penuh luka, tapi ia tidak pernah mengeluh. Saat Rasulullah menghampirinya dan memeluknya,
para sahabat menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak banyak kata, hanya pelukan itu yang menunjukkan betapa dalam cinta dan hormat Nabi kepada sahabat yang satu ini. Abu Dujanah tidak meminta bagian rampasan, tidak mengajukan permohonan, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya berkata, "Cukuplah pelukan dari engkau, wahai Rasulullah, sebagai bekal akhir hayatku." Kata-kata itu menggema di hati para sahabat, dan menjadikan Abu Dujanah sebagai legenda iman sejati. Waktu terus bergulir, dan hari-hari berlalu dalam kedamaian yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Namun bagi Abu Dujanah, kedamaian bukan berarti istirahat. Ia tetap hadir di masjid setiap hari, ikut berjamaah, mendengarkan nasihat Nabi, dan membantu masyarakat Madinah. Saat banyak sahabat kembali ke rutinitas, Abu Dujanah memilih menjadi pelayan umat dalam diam. Ia tidak suka berbicara panjang, namun saat diminta pendapat, ucapannya tegas, bernas, dan berlandaskan iman. Bagi penduduk Madinah, ia adalah penjaga senyap, tubuhnya penuh bekas luka, tetapi hatinya penuh cahaya. Ketika Rasulullah jatuh sakit menjelang akhir hayatnya, Abu Dujanah hampir tidak tidur. Ia menjaga sekitar rumah Nabi seperti yang ia lakukan sejak zaman perang. Ia berjalan memutar tiap malam, memastikan tidak ada gangguan yang datang. Beberapa sahabat berkata kepadanya, "Bukankah kita sudah damai, wahai Abu Dujanah?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Damai adalah ujian yang lebih berat dari perang. Musuh tidak selalu datang dengan pedang, kadang datang dengan kelalaian." Kata-katanya menjadi pengingat bagi para sahabat agar tetap waspada dan menjaga iman walau masa perang telah berlalu. Lalu datanglah hari yang paling menyayat hati, wafatnya Rasulullah. Seisi Madinah seolah runtuh. Umar bin Khattab gemetar dan menolak percaya, para sahabat menangis terseduh. Abu Dujanah, yang jarang menunjukkan emosi, berdiri diam dalam waktu lama di halaman masjid. Wajahnya mengeras, sorbannya terurai di bahu, dan pedangnya ia letakkan di tanah. Ia berjalan perlahan ke rumah Nabi, memandangi kamar suci itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menangis dengan suara, tetapi tubuhnya berguncang seperti pohon tua diterpa badai. Ia menyentuh dinding rumah Nabi dan berkata, "Engkau telah kembali kepada Rabbmu, dan aku masih di dunia yang kehilangan cahaya." Setelah kepergian Nabi, Abu Dujanah memutuskan untuk menarik diri dari keramaian. Ia tetap membela Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan ikut dalam perang melawan kaum murtad Perang Riddah yang mengkhianati Islam setelah wafatnya Nabi. Ia mengenakan kembali sorban merahnya dan mengangkat pedang untuk terakhir kali. Dalam pertempuran itu, meski sudah menua dan tubuhnya melemah, semangatnya tetap menyala. Banyak sahabat muda menyaksikan langsung bagaimana lelaki tua dengan bekas luka itu memimpin mereka menembus barisan murtadin. Abu Dujanah tidak memerintah, tapi ia menginspirasi hanya dengan berdiri di barisan depan. Dalam satu pertempuran di Yamamah, Abu Dujanah terluka parah dan dibawa ke kemah perawatan. Ia menolak diberi air sebelum pasukan Islam menang. Ketika mendengar suara takbir tanda kemenangan, barulah ia tersenyum. Dengan napas tersisa, ia berkata, "Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Katakan padanya, aku datang tanpa mengubah janji." Lalu ia menghembuskan napas terakhirnya, tenang, penuh cahaya, dan disambut takbir pasukan muslim yang berdiri mengenang sosok luar biasa itu. Abu Dujanah pergi, tapi sorban merahnya abadi dalam ingatan setiap pejuang kebenaran sepanjang zaman.